Sebenarnya Pak Joyo sendiri hanya iseng saja menego kembali. Jikapun tidak diberi harga nego, ia memang sudah berencana membeli rumah tersebut. Keesokan harinya Pak Joyo mendapatkan telepon dari Pak Safi'i. Net, di harga 230 juta saja, Pak. Jawaban Pak Safi'i itu langsung membuat Pak Joyo sekeluarga sumringah. Sudah dapat rumah besar harga murah, dapat furnitur, dan terakhir harganya masih bisa dinego lagi. Di lain waktu, Pak Joyo dan Pak Safi'i mendatangi seorang notaris yang sudah dipilih oleh pihak pemilik rumah lama, yang diketahui bernama Pak Chandra. Namun, tunggu punya tunggu, rupanya Bapak Chandra ini tidak kelihatan. Hanya saja datang seorang perempuan Tionghoa yang berusia sekitar 35 tahunan bernama Ibu Erna sebagai perwakilan jual beli dari Bapak Chandra. Wanita itu bertubuh sintal dengan kulit putih khas Tionghoa dan wajahnya nampak terlihat sangat ramah. Awalnya Pak Joyo berpikir jika Ibu Erna adalah istri dari Pak Chandra. Namun setelah perbincangan mereka di notaris, barulah diketahui jika Ibu Erna merupakan adik kandung dari Bapak Chandra atau si pemilik rumah. Begitu Pak Joyo dan istri menyinggung pertanyaan tentang alasan mengapa rumah itu dijual dan juga mengapa harga rumah itu dijual dengan harga yang murah, Ibu Erna seolah enggan untuk berbicara lebih lanjut. Maaf, saya sendiri kurang paham. Itu urusan koko saya, Pak Chandra. Saya di sini hanya pihak yang diberi kuasa saja oleh beliau dalam pengurusan jual beli di notaris. Ibu Erna pun beralasan jika Pak Chandra saat ini sudah tinggal di luar negeri, dan semua permasalahan rumah tersebut kini menjadi tanggung jawabnya. Dan apabila ada apa-apa mengenai permasalahan rumah, bisa menghubungi ke nomor handphone beliau. Mendengar hal tersebut, Pak Joyo serta istrinya berasumsi jika mungkin saja Pak Chandra ini seorang pembisnis. Ia lalu memilih untuk tinggal di luar negeri. Jadi, wajar saja jika rumah mewah tersebut dijual beserta dengan furnitur yang ada di dalamnya. Setelah transaksi jual beli rumah tersebut rampung, Pak Joyo dan istrinya lalu pamit undur diri. Keesokan harinya mereka berencana untuk membersihkan rumah mewah mereka dari segala macam debu dan kotoran. Begitu mobil Kijang kotak Pak Joyo diparkir di depan rumah mewah barunya, Pak Joyo serta keluarganya keluar dari mobil. Ia langsung disambut oleh Pak Nadir yang mengaku adalah ketua RT setempat. Pak Nadir sedikit berbasa-basi menanyakan tentang keluarga Pak Joyo serta meminta data-data semacam KTP dan KK untuk pendataan. Di sela-sela perbincangan mereka, Pak Nadir seperti keceplosan. Maaf Pak, apa Bapak sebelumnya nggak tahu asal-usul rumah yang baru Bapak tempati? Tanya Pak Nadir. Pak Joyo hanya mengangguk dan menjawab apa adanya. Jika menurut adik Pak Chandra si pemilik rumah, kakaknya itu kini sedang pergi ke luar negeri mengurus bisnisnya, hingga rumah tersebut dijual cepat. Memang ada asal-usul apa maksudnya Pak? Barangkali ada yang Bapak tahu perihal rumah tersebut? Tanya Pak Joyo. Oh, enggak Pak Joyo, enggak ada apa-apa kok. Ya sudah, kalau memang Bapak Joyo taunya seperti itu, jawab Pak Nadir singkat dengan senyum kecut, seolah ia menutupi sesuatu. Pak Joyo segera pamit undur diri untuk segera bersih-bersih rumah itu kembali sebelum esok harinya berencana akan membawa barang-barang dari rumah lama ke rumah yang baru.
Pak Joyo membagi tugas, ia dan 2 anaknya serta istrinya. Pak Joyo akan membabat rumput-rumput liar di pekarangan rumah bagian depan dengan Riko. Sedangkan Ningrum dan Shakila akan membersihkan rumah bagian dalam. Kakak, biar cepat bersih-bersih di lantai 2 ya. Biar mama yang bersih-bersih di lantai 1, perintah Ibu Ningrum. Shakila pun mengikuti arahan dari ibunya untuk bersih-bersih di lantai 2. Saat di lantai 2, Shakila seperti terhipnotis masuk ke ruang kamar anak, di mana letak cermin usang itu berada. Shakila lalu membersihkan kaca itu sambil melihat dirinya di dalam cermin. Rasanya begitu amat cantik dan menarik. Shakila sampai lupa jika tugas utamanya kini adalah bersih-bersih lantai 2. Entah berapa lama Shakila mengaca di depan cermin tersebut sampai terdengar suara. Masya Allah Shakila, kok kamu belum selesai bersih-bersihnya? Dari tadi mama panggilin, ternyata masih aja terus ngaca, ucap Ibu Ningrum menegur anaknya. Wajah Shakila kemudian berubah. Ia langsung mendorong tubuh Ibu Ningrum kuat-kuat sampai Ibu Ningrum tersungkur. Shakila kemudian memarah-marahi ibunya itu untuk tidak mencampuri urusannya. Sadar ada yang tidak beres pada Shakila, Ibu Ningrum segera berlari keluar dan memanggil suaminya. Ayah, Shakila ya, Shakila tiba-tiba mengamuk. Pak Joyo, Ibu Ningrum dan Riko langsung berlari mendekati Shakila di kamar anak yang sedang mengamuk dan berteriak-teriak bak orang kesurupan. Pak Joyo segera mencoba mendoa-doakan anaknya itu agar ia bisa segera tersadar. Pak Joyo dan istrinya memaklumi jika mungkin saja Shakila ketempelan makhluk penghuni rumah itu karena sudah lama dibiarkan kosong. Setelah Shakila sadar, ia kemudian bercerita jika sebelumnya ia sedang berkaca di depan cermin. Namun kemudian ada hawa dingin yang merasuk di sekitar tengkuk, membuat Shakila langsung tidak sadarkan diri. Berlanjut di keesokan malam harinya, Shakila yang saat itu ingin memejamkan mata, mencoba untuk tertidur. Ia malah mendengar suara senandung perempuan. Senandung itu terdengar jelas lirih di telinganya. Shakila lalu mencari arah suara itu, walaupun dengan perasaan yang takut. Ia mencoba mengetuk-ngetuk pintu kamar adiknya Riko, yang saat itu sudah tertidur. Ada apa sih kak? Malam-malam gini belum tidur? Tanya adik Shakila. Shakila kemudian menjelaskan jika ia mendengar jelas suara senandung perempuan di kamarnya. Namun suara itu terkadang seperti menjauh, terkadang terdengar sangat dekat, seperti ada di sebelah telinganya. Shakila meminta adiknya untuk tetap terjaga di kamarnya. Niatnya Shakila ingin menjadikannya adik bungsunya sebagai saksi jika ada hal ganjil yang ia rasakan di kamar tersebut. Enggak ada apa-apa kok kak. Aku udah 2 jam di sini nggak dengar ada apa-apa, ucap Riko sambil menahan rasa kantuk. Riko lalu memutuskan untuk kembali lagi ke kamarnya. Dan kini Shakila berada sendirian di kamar. Shakila yakin jika memang ia tadi tidak salah dengar. Tapi ia pun tidak bisa membuktikannya. Saat Shakila pulang sekolah, muncul keanehan lain, yaitu melihat sosok wanita asing sedang duduk di sofa rumahnya. Kebetulan saat itu rumah sedang kosong, karena Ibu Ningrum berpesan jika siang hari ia akan datang ke sekolah Riko untuk menyaksikan pertandingan bola anak bungsunya itu. Shakila ketakutan sekaligus heran melihat ada wanita yang tidak ia kenali masuk ke dalam rumahnya. Namun begitu Shakila mencoba mendekati wanita itu, si sosok tersebut malah terbang menghilang. Shakila benar-benar shock dibuatnya.
Betapa rasanya melihat dengan jelas penampakan sesosok hantu wanita di siang hari. Walaupun hanya hitungan detik, langsung terbang menghilang. Tapi penampakan itu membuat kesan buruk di ingatan Shakila. Mama, ayah, kayaknya rumah ini angker. Shakila takut. Belum ada 1 minggu, Shakila sudah dibuat ketakutan dengan penampakan dan suara-suara serem ya. Mana siang bolong lagi penampakannya. Terotosnya kepada ayah dan ibunya di ruang makan. Alah, kakak ini kebanyakan nonton film hantu. Masa kakak sampai bangunin adik cuma buat temenin di kamarnya yang katanya ada suara senandung. Pas adik kesana, nggak taunya nggak ada apa-apa. Timbal Riko. Namanya juga rumah baru ditempati. Belum syukuran juga. Pasti ada saja makhluk seperti itu. Ya sudah. Yang penting, kita sekeluarga tidak meninggalkan sholat dan banyak mengaji. Lama-lama juga nanti setannya kepanasan sendiri. Jawab Pak Joyo santai. Ibu Ningrum pun setuju ucapan suaminya itu. Walaupun sebenarnya ia sudah merasakan ada sesuatu yang lain di rumah